tentang orang-orang yang berhijrah hanya di tepian. Apa maksudnya berhijrah tetapi hanya di tepian? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dunianya dicukupi oleh Allah. Ketika dia merasa dunianya kurang, dia hidup miskin, tidak tercukupi, dia pun meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu ujian dalam berhijrah. Apakah hijrah kita karena dunia atau karena Allah? Ada orang yang katanya meninggalkan riba, maka berhijrah kepada sistem syariah. Tapi sayang, setelah hijrah ke sistem syariah, bisnisnya malah mundur, malah bangkrut. Dia pun kembali meninggalkan sistem syariah, kembali kepada riba. Ternyata dia hijrah ke sistem syariah supaya bisnisnya tambah maju, bukan supaya selamat di akhirat. Ini yang perlu diluruskan. Kita tinggalkan riba bukan supaya kita tambah kaya, bukan, tapi supaya rezeki kita diberkahi, walaupun sedikit. Kalaupun tambah kaya, maka itu hanya bonus saja. Tapi yang menjadi tujuan utama kita adalah kekayaan di akhirat, bukan kekayaan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ini di surat Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di tepian. Apa maknanya? Dalam lanjutan ayat. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila dia mendapatkan kebaikan, maksudnya kebaikan dunia, dicukupi makannya, minumnya, hartanya, maka dia merasa tenang. Dia tetap beribadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Namun apabila dia ditimpa fitnah, yaitu diuji dengan kekurangan harta, dia pun kembali kepada kemaksiatannya, bahkan kekufuran. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, maka itulah kerugian yang nyata. Ayat ini jemaah sekalian berbicara tentang sifat orang munafik. Hijrahnya karena dunia saja, hijrahnya hanya di tepian. Dan yang paling mengkhawatirkan ketika seseorang benar-benar telah lupa dengan akhirat, sehingga hidupnya dipenuhi dengan ambisi duniawi belaka, maka dunia pun menjadi tujuan utamanya. Apa yang Allah akan timpakan kepadanya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlah wa atathu ad-dunya wa hiya ragimah." Barang siapa akhirat menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan Allah akan kumpulkan urusannya. Maksudnya Allah akan menolongnya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dunia yang mengejarnya, bukan dia mengejar dunia. Wa man kanatid dunya hammahu. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakiran berada di antara kedua matanya. Meskipun mungkin hartanya melimpah, tapi dia tetap merasa fakir, enggak pernah merasakan kenikmatan hidup yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan hati. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan baginya. Enggak lebih daripada itu. Semua dunia yang kita miliki jemaah sekalian, berbagai macam kemewahan dunia yang kita nikmati, itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak akan berubah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh bodoh kita kalau mengejar dunia dan melupakan akhirat. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.